Selamat datang di channel Pejuang Saham. Kali ini kita akan membahas suatu saham di sektor pertambangan, teman-teman, yaitu Bukit Asam Tbk. Sebelum lanjut, saya ingatkan, jangan pernah membeli saham hanya karena melihat video ini. Analisa yang kami berikan bisa jadi benar, bisa jadi salah. Lakukan riset dan analisa sendiri jika ingin membeli saham. Jangan pernah ikut-ikutan membeli saham karena risiko investasi itu ada di tangan Anda sendiri. Data yang kami tampilkan di slide ini adalah data yang kami ambil dari website resminya PT Bukit Asam Tbk, teman-teman. Kita sudah sertakan untuk linknya di deskripsi video atau di bawah video ini. Silakan klik saja, silakan download dan pastikan kalian analisa sendiri. Oke? Kita lanjut. Untuk perusahaan ini bernama lengkap PT Bukit Asam Tbk. Berdiri pada tanggal 2 Maret 1981 dengan sektor usaha yaitu meliputi pertambangan batu bara dan lain-lain dengan market cap-nya sebesar 4 triliun rupiah. Perusahaan ini melantai di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 23 Desember 2002 kemarin hingga sekarang, teman-teman. Dan memiliki sekitar kurang lebih 1.599 karyawan. Untuk komposisi pemegang sahamnya, di sini masih ada sebanyak 5 lembar saham seri A yang diberikan kepada negara Republik Indonesia. Jadi untuk yang bingung apa itu saham seri A, jadi saham seri A itu adalah saham yang dibuat oleh perusahaan untuk founder asli dari perusahaan tersebut. Lalu yang kedua ada PT Bukit Asam Tbk sebesar 0,29%, disusul oleh masyarakat, kepemilikannya sebesar 33,78%, dan sisanya dipegang oleh PT Indonesia Asahan Aluminium Persero sebesar 65,93%. Lanjut kita bahas untuk sektor fundamentalnya. Yang pertama di harga saham. Di sini dinyatakan dalam bentuk rupiah. Kita memakai acuan data di 2013 hingga 2023. Meskipun 2023 ini hanya sampai kuartal 3. Kuartal 4-nya belum keluar dan belum genap 1 tahun. Di 2013 hingga 2023 ini harga sahamnya mengalami kenaikan dan penurunan. Penurunan yang terbesar terjadi pada tahun 2015 kemarin sebesar Rp905 per lembar saham, dan kenaikan harganya yang sangat signifikan bisa kita lihat di 2018 sebesar Rp4.300 per lembar saham, dan disusul pada tahun 2022 kemarin sebesar Rp3.690 per lembar saham. Jadi kita persentasekan 10 tahun ini di 2013 hingga 2023 itu kenaikannya hanya sekitar 15,6% untuk harga sahamnya. Beda ceritanya jika kalian beli saham ini di 2013 dan jual di 2018, itu pasti akan cuan 2 kali lipatnya, teman-teman. Selanjutnya di sektor aset. Untuk aset dari PTBA ini sendiri mengalami kenaikan ya dari 10 tahun terakhir ini. Di 2013 hingga 2022 kemarin asetnya bergerak sangat signifikan sekali, lumayan bertumbuh untuk asetnya. Di 2023 ini turun menjadi 36 triliun rupiah. Ya, kita kan nggak tahu ya untuk di kuartal 4 ini masih belum rilis, jadi kemungkinan naik itu juga sangat besar. Selanjutnya di kolom liabilitas di sini masih dalam triliun. Dari 2013 hingga 2023 ini terjadi juga peningkatan yang sangat signifikan di tahun 2022 kemarin, dan di 2023 ini juga naik dari tahun kemarin meskipun tidak besar kenaikannya. Dan kita rata-ratakan di 10 tahun terakhir ini kenaikannya 302% untuk liabilitasnya ini. Selanjutnya ekuitas atau permodalan dalam bentuk triliun rupiah. Di 10 tahun ini 2013 hingga 2023 ini mengalami kenaikan yang lumayan ya, lumayan fluktuatif juga. Di tahun 2020 sempat menurun di angka 16,92 triliun, dan tapi
setelah 2020 naik kembali menjadi 24 dan 28 triliun. Akan tetapi di tahun ini, di 2023 ini, turun menjadi 19,42 triliun di kuartal 3. Masih ada satu kuartal lagi, nanti kuartal 4. Selanjutnya di kolom laba, di sini dinyatakan dalam bentuk miliar rupiah. Jadi untuk 10 tahun ini, 2013 hingga 2023 ini mengalami pasang surut untuk labanya. Jadi kadang tinggi, kadang rendah. Di tahun 2020 kemarin, labanya turun sekali di angka 2,4 miliar rupiah. Dan di 2022 kemarin, pas bertepatan dengan kenaikan harga batubara, di 2022 ini menyentuh angka 12,77 miliar rupiah. Disusul oleh 2021 sebanyak 8,03 miliar rupiah. Dan kenaikannya di 2013 hingga 2023 ini hanya 110% untuk labanya. Oke, lanjut untuk return on equity atau ROE-nya di sini dinyatakan dalam persen. Kita persentasekan saja biar gampang melihatnya. Dari tahun 2013 hingga 2023 ini ya fluktuatif ya, naik turun juga untuk ROE-nya. Dan di tahun 2022 selain tadi labanya meningkat, di sini juga ROE-nya juga meningkat 44,19%. Dan di tahun ini, di kuartal 3 ini turun menjadi 26,2%. Selanjutnya untuk return on asset, di sini juga masih dalam bentuk persentase, terjadi kenaikan dan penurunan juga. Dan kenaikan yang terbesar terjadi di tahun 2022, dan penurunan terbesar terjadi pada tahun 2020 kemarin. Lalu untuk net profit margin atau NPM, dinyatakan dalam persen juga. Di 10 tahun terakhir, di 2013 hingga 2023 ini mengalami naik turun juga. Kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2022 sebesar 29,96% dan disusul oleh 2021 sebesar 27,46%. Dan yang paling terendah untuk NPM-nya di tahun 2020 kemarin dan di 2023 ini, teman-teman, sebesar 13%. Untuk earning persennya atau EPS-nya di sini dinyatakan dalam rupiah. Dari 2013 hingga 2023 ini juga mengalami pasang surut, naik turunnya. Dan di tahun kemarin 2022 itu adalah EPS-nya menyentuh harga tertingginya sebesar 1.112,4 rupiah per lembar saham. Dan yang terendah masih di tahun 2016 sebesar 175,7 rupiah per lembar saham. Selanjutnya untuk price to book value atau PBV di tahun 2013 hingga 2023 mengalami kenaikan, dan kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2018 dan 2016 untuk PBV-nya sebesar 2,78 kali, dan di 2016 2,72 kali. Selanjutnya debt to equity ratio atau DER di 2013 hingga 2023. Di sini juga bisa dilihat ya teman-teman, mengalami naik turun juga. Di kuartal 3 2023 ini untuk rasio DER-nya itu mencapai harga tertinggi, yaitu sebesar 86,18. Selanjutnya untuk dividen. Nah, dividen di sini adalah hasil dari laba bersih yang dibagikan ke pemegang saham itu di tahun sebelumnya. Dari 2013 hingga 2023 ini bisa dilihat dari grafik. Untuk 2021, di tahun 2021 itu menjadi yang terendah karena memang itu adalah hasil dari kinerja di 2020. Nah, bisa kita lihatkan untuk data-data yang tadi di 2020 itu mengalami penurunan revenue atau laba. Untuk di tahun 2021 tetap masih bagi dividen, cuman nilai nominalnya agak kecil, teman-teman. Paling kecil dari tahun-tahun sebelumnya. Di 2021 ini hanya 74,69 rupiah per lembar saham. Dan di tahun 2023 ini
kita mendapat dividen yang lumayan jumbo, teman-teman. Karena hasil revenue dari 2022 kemarin adalah signifikan sangat meningkat sekali, yaitu di Rp1.094,05 per lembar saham. Jadi mungkin ada teman-teman yang dapat dividen dari PTBA ini, silakan tulis di kolom komentar ya. Nah, ini untuk dividen yield-nya dari 10 tahun belakangan. Jadi untuk 2 tahun ini mengalami kenaikan untuk dividen yield-nya. Bahkan payout rasionya dari 2 tahun belakangan ini adalah 100%. Dividen yield-nya 2023 ini sebesar 46,36% dan 2022 sebesar 18,65%. Nah, selanjutnya, jika kita berandai-andai punya modal 100 juta di tahun 2013, kita belikan saham PTBA dengan harga saham Rp2.040 per lembar saham. Maka dengan uang 100 juta rupiah kita mendapatkan 49.000 saham. Atau dengan jumlah lot sebesar 490. Di tahun 2023 ini, harga sahamnya menyentuh angka Rp2.360 per lembar saham. Jadi uang kita yang tadinya 100 juta menjadi 115.640.000, teman-teman. Untung 15.640.000 dalam jangka waktu 10 tahun. Nah, jika kita menjualnya pada tahun 2018 kemarin, maka uang kita akan bertumbuh menjadi Rp210.700.000, teman-teman. Jadi untung sekitaran 2 kali lipat. 110.700.000 untungnya. Kalau kita jual di tahun 2018 kemarin. Itu untuk capital gain-nya. Terus selanjutnya di kolom dividen. Jadi di 2013 hingga 2023 ini PTBA tidak pernah absen untuk membagikan dividen. Total dividennya pun beragam, sangat bervariasi. Bahkan di kemarin di tahun 2000 kinerja tahun 2022 yang dividennya jatuh di tahun 2023 ini itu sebesar Rp1.094,05 per lembar saham. Jadi jika kita mempunyai modal 100 juta di tahun 2013, jumlah sahamnya sebanyak 49.000 lembar saham, maka total dividen yang kita dapatkan selama 10 tahun itu sebesar Rp549.349.712. Wow, ini adalah nominal atau angka yang cukup fantastis ya, teman-teman. Sudah bertumbuh berapa itu? Berapa kali lipat dari modalnya? 5 kali ya berarti ya. 5 kali lipat ya. Nah, untuk total gain plus dividennya, jika kita jual di tahun ini 2023 ya, itu sekitaran Rp589.712, teman-teman. Dan jika ditambah modal, yang modal kita 100 juta itu sebesar uang kita saat ini sebesar Rp657.989.712 tanpa ngapa-ngapain, tanpa kerja, ditinggal tidur aja selama 10 tahun uang kita menjadi seperti ini kalau kita investasi di PT Bukit Asam Tbk. Nah, menurut kalian, apakah PT Bukit Asam Tbk ini worth it untuk dibeli? Silahkan tulis di kolom komentar.